morning, good afternoon, and good evening wherever you are. Nah, Kes, kamu tahu nggak sih SMP Nasional KPS sudah lama nih nggak ngadain acara podcast. Oh iya ya? Nah, kebetulan siang hari ini kita dapat kesempatan loh, Kes. Wah, asik banget nih. Emang hari ini kita mau ngebahas apa sih? Nah, hari ini kita akan ngebahas tentang Emerging Leader Forum, di mana Sekolah Victory dari Melbourne mengadakan acara kepemimpinan dari berbagai sekolah di Asia Pasifik dan Australia lainnya. Wah, asik banget. Berarti kita akan membahas hal-hal yang pastinya sangat bermanfaat ya untuk kita semua. Iya dong, Kes. Oke. Nah, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Dimulai dari saya sendiri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Chantal Kezia Eugenia. Kalian bisa memanggil saya Kezia. Selanjutnya, my partner. Saya Shalmil Bintang Lumanao, biasa dikenal dengan Shalom. Okay. Hi everyone, my name is Salim Naya Aflia Fahmi. You can just call me Naya, and I'm also in the same class with Shalom. Hello everyone, my name is Astra Jacqueline Zhu. You can call me Alicia, and I'm also from 8282 semester Kezia. Salam kenal semuanya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Akila Nawadeo dan aku dari kelas 82 juga seperti Alicia dan Kezia. Halo semuanya, saya Kalisa Ade Sutasa, saya dari kelas 81. And lastly, Hello everyone, nama aku Kaila Rashifa Punandi dari kelas 81. Oke, jadi pada podcast siang hari ini kita akan membahas tentang ELF. ELF itu apa sih, Shell? ELF adalah suatu program yang diadakan oleh Victory Melbourne Australia kepada sekolah-sekolah di Asia Pasifik, termasuk Indonesia dan Australia lainnya, untuk mengajarkan kepada sekolah-sekolah yang terpilih tentang bagaimana kepemimpinan yang baik, menjadi pemimpin yang baik, lewat dari verbal maupun non-verbal, Kes. Wah, asik banget. Ini berarti ada dari negara mana aja sih, Shell? Nah, di ELF ini ada negara Indonesia, Shanghai, Korea, dan yang pasti Australia. Ada berbagai negara lagi loh, Kes. Iya, benar, ada Vietnam dan India juga kan kalau nggak Iya. salah. Wah, asik banget nih. Berarti kita bisa melatih communication skill kita sama teman-teman dari luar sana ya. Pasti dong, Kes. Ya, oke. Kalau gitu kita langsung mulai aja. First of all, for Cici, what motivated you to join Emerging Leaders Forum, and how do you feel being selected for the program? Nah, Ci, kira-kira motivasi kamu buat masuk ELF ini apa? Dan kesan awalnya gimana nih? Malu-malu nggak? Sama kesan terakhirnya nih? Ada yang buat ingat nggak sampai sekarang? Okay, so motivation saya tuh banyak banget ya, motivationku tuh banyak, reasonsnya tuh banyak. Tapi salah satu yang utama itu adalah kesempatan yang langka untuk bisa berkomunikasi dengan mereka yang jauh dari Indonesia. Mereka yang berbeda culture, berbeda background dengan Indonesia, bertukar pikiran dengan mereka dan membahas masalah-masalah yang ada di dunia. Kesan awalnya sih emang takut ya, kayak malu gitu, takutnya mereka judgmental. Ternyata enggak kok, mereka baik banget, malah fun. Dan untuk perasaan to be selectednya itu sih very grateful, happy banget karena telah diberi kesempatan untuk menjadi salah satu orang atau murid ya, siswa yang bisa berkontribusi di program ini juga. Wah, berarti ELF ini benar-benar mengajarkan kita dan juga memperkenalkan kita budaya-budaya dari luar sana ya, dan juga kita juga jadi bisa mengenal apa sih ciri khas dari negara mereka. Oke, lanjut ya. Oke, untuk selanjutnya, pertanyaan yang kedua, next question for Kalisa. Can you describe a specific moment or activity from that forum that had a significant impact on your leadership journey? Jadi kalau kataku, momen yang udah nempel banget itu kata-kata Miss Ada, yaitu bahwa journey itu sebuah perjalanan, bukan sebuah opsi gitu. Dan satu lagi itu pas kita sesi pertama, kita ngobrol di breakout room dengan sekolah lain dari Vietnam dan Australia. Kita mengomongkan tentang makanan khasnya, dan yang paling mencolok yaitu makanan dari Australia, yaitu Vegemite.
Wah, berarti Kes, selain bisa belajar sama negara lain, anak-anak negara lain, ternyata kita bisa saling kenalan ya, Kes? Iya, jadi bukan cuma asal tahu doang, tapi kita juga bisa kenalan loh dan juga bisa istilahnya interaktif gitu sama mereka. Mengenal keberagaman negara lain ya. Bener-bener, Iya, bukan bener-bener. cuman ciri khas mereka doang, tapi juga makanan-makanan mereka, minuman-minuman khas yang ada dari sana pun juga dijelaskan ya sama Iya. mereka. Oke, lanjut nih. How was participating in the forum change your perspective on leadership and your role as a leader? Oke, jadi sebelum mengikuti forum ini, saya mengira tuh leader itu biasa aja, jadi gak ada hening-heningnya ya, mungkin kalau misalnya kerja kelompok gitu. Tapi setelah mengikuti itu, oh ternyata leadership ini it's very important for everyone, karena leadership ini mengandung kita harus bisa berkomunikasi dengan orang lain, habis kita juga harus bisa memahami, dan itu kita juga harus bisa kayak tegas dan bisa menarik perhatian orang lain supaya orang lain itu bisa mengikuti apa yang kita inginkan gitu. Dan itu tuh ternyata leadership itu sangat bermanfaat, bukan cuman kalau misalnya berkelompok, tapi juga di luar kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah itu memang mengubah banget sih, apalagi seperti yang Alisa bilang sebelumnya saat seorang mentor kami bilang bahwa leadership is a journey, not a decision. Di situ aku sadar bahwa leadership itu memang dari lahir sudah ada dari kita, dan kita harus bisa mencari cara supaya kita bisa meningkatkannya dengan cara kita sendiri. Nah itu sih. Wow, berarti leadership ini penting banget ya. Dan juga pastinya setiap dari kita memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi seorang pemimpin. Tinggal bagaimana cara kita menanggapinya. Ya. Wah, bermanfaat banget sih, dan pastinya juga yang mengalami perubahan tentang leadership ini bukan cuma Naya doang ya, tapi juga teman-teman semua yang ada di sini. Oke, selanjutnya, what challenge did you face during the forum and how did you overcome them as a participant, Kayla? Nah, challengesnya, there were not that much challenges, but one of the challenges, like, they were like, sempat mati lampu sebentar, but we overcome it by pakai data HP untuk meetingnya. Dan ada juga seperti mic-nya suara kecil atau kurang jelas. Nah, contohnya seperti Keisha. Dia mic-nya itu kurang kedengeran gitu. Nah, Jadi menggunakan jadi dia mic HP kan ya? Iya. Nah, dan juga ada materi-materi yang kita kurang Iya. ngerti, Iya, seperti think benar-benar. globally, Iya. act locally. Nah, sebelumnya itu kita nggak ngerti, tapi akhirnya kita juga ngerti setelah berdiskusi dengan teman-teman semua. Iya, jadi dengan berdiskusi juga bertukar pikiran satu sama lain tentang materi yang istilahnya kita kurang paham. Akhirnya kita juga menjadi mengerti apa sih makna dari kata-kata itu atau mungkin dari materi tersebut. Oke, lanjut ya. In what ways do you think the lessons or skill you gained from the forum will influence your actions in the future? For Alicia. Oke, jadi kan untuk lesson sama skillsnya itu ada banyak ya. Misalnya tuh kayak leadership, terus habis itu public speaking, how to empathize, merasakan sesuatu yang orang lain rasakan atau melihat sesuatu dari POV orang lain. Nah, ini sangat bisa berdampak terutama saat kita atau saya itu menjadi seorang leader sendiri nih ke depannya gitu ya. Nanti saya bakal bisa memilih cara atau menjadi sosok pemimpin yang baik yang bisa disayangi, bisa dicintai oleh anggota kelompok-kelompoknya begitu. Dan supaya saya bisa menciptakan suasana atau atmosfer kerja yang nyaman bagi mereka, yang comfortable, terus habis itu yang lebih santai gitu lah pokoknya. Wow, aku benar-benar setuju banget sih Ci, karena dari ILF ini aku pun juga jadi mengerti bahwa sebagai pemimpin kita bukan hanya asal menyuruh saja, tapi kita juga bekerja dan kita juga mendukung mereka dengan full support. Juga kita menggali potensi yang ada dalam diri anggota-anggota kita dan juga mengembangkan potensi tersebut. Oke, selanjutnya, who are some of the mentors or speaker who have left a lasting impression on you during the forum, and what key takeaway did you learn from them? Nah, kira-kira ada nggak kayak aksi atau kata-kata yang bikin kamu terngiang-ngiang sama pembicaranya nih selama forum ini? Nah, menurut aku ada satu kalimat yang benar-benar membekas di pikiranku.
yaitu leadership is a journey, not a decision. Kayaknya bukan cuma buat aku doang ya. Iya, benar. Kalimat ini dibawakan oleh Miss Ada. Arti dari kalimat ini kurang lebih bahwa suatu kepemimpinan itu bukan pilihan, tapi suatu perjalanan. Sehingga pada akhirnya pengalaman kepemimpinan setiap orang itu berbeda-beda dan tidak bisa dipaksakan. Nah, untuk Miss Ada sendiri merupakan staf IAF yang merupakan host dari sesi pertama dari hari pertama. Iya. Nah, Miss Ada ini sebenarnya sangat kind, sangat cheerful, dan dia tuh membuat suasana selama meeting jadi lebih santai, asik. Iya, benar. Dan dapat menarik perhatian orang lain juga ya. Iya. Juga itu semua materi yang dibawakan oleh Miss Ada terkesan lebih menyenangkan, lebih masuk ke dalam otak gitu. Dari Miss Ada, saya juga belajar bahwa kalau misalnya kita mau menarik perhatian orang lain, kita harus menjadi fun, kita harus paham apa yang mereka mau, dan kita harus membuat situasi menjadi lebih menyenangkan dan santai bagi mereka. Kira-kira nih Akila ada nggak kesan-kesan buat Miss Ada? Kalau semisalnya nonton. Miss Ada, if you're watching this, just know that I really like you. I hope we can meet again in the near future. Oke, wow. Oke, lanjut. How do you plan to implement the strategies or concept you learned at the forum in your current role or future career aspirations? Nah, di sesi 2 dari meeting ini, kita pernah diajari tentang konsep the problem tree. The problem tree ini merupakan satu konsep di mana kita menjabarkan suatu masalah dengan menentukan apa itu masalahnya, apa sebab dari masalah itu, dan apa yang diakibatkan oleh masalah tersebut. Dengan adanya the problem tree ini, aku berhasil menyelesaikan banyak masalah dalam lingkungan sekitarku. Seperti misalnya saat berorganisasi, ketika organisasiku menemukan masalah, aku bisa menggunakan problem tree itu untuk menentukan solusi dari masalah tersebut. Wow, iya benar banget. Jadi kita sebagai pemimpin bukan hanya memikirkan untuk masa yang sekarang, tapi kita juga harus memikirkan untuk apa yang akan datang di masa depan. Jadi bukan hanya mikir dalam waktu jangka pendek ya Shell ya, tapi juga untuk kedepannya. Setuju guys. Oke, selanjutnya, can you share any networking experience or connections you made during the forum that you believe will be valuable in your professional journey? Okay, on the last day, which is Friday, we had to present to two other schools, which is Vin School and Oberon. Vin School itu dari Vietnam, sedangkan Oberon itu dari Australia. Nah, waktu hari Kamis itu kita tuh berlatih sekeras-kerasnya itu melewati WhatsApp. Walaupun kita nggak bisa ya teleponan, tapi kita melewati WhatsApp supaya bisa saling berkomunikasi dengan baik, supaya bisa mendapatkan hasil yang sesuai. Dan benar saja waktu hari Jumat saat kita presentasikan, itu hasilnya benar-benar sesuai dengan ekspektasi, dan in fact malahan lebih bagus daripada yang kita bayangkan. Bahkan kita mendapatkan feedback dari Vin School bahwa presentasi kita ini menarik, dan itu tuh benar-benar singkat, padat, dan jelas. Apalagi saat kita lihat ya, sekolah-sekolah lain itu cara presentasinya beda. Apalagi Oberon menggunakan kertas untuk mepresentasikan, sedangkan Vin School menggunakan PowerPoint. Dan itu unik sekali karena jarang sekali ada orang yang mempresentasikan dengan cara begitu di Indonesia ya. Wah, berarti setiap negara punya ciri uniknya masing-masing ya, guys? Iya, bukan cuma negaranya doang, tapi juga pasti setiap dari kita memiliki ciri khas yang unik-unik gitu ya. Jadi pastinya sangat-sangat seru dan asik kalau misalnya kita mengumpulkan berbagai karakter di satu kelompok dan bisa bekerja sama dengan baik. Oke, lanjut. For Kyla, what advice would you give to future participants of the Emerging Leaders Forum to help them maximize their experiences? My advice personally, you guys don't need to be scared, just be yourself. Karena kita semuanya sama-sama belajar ya. And kamu nggak perlu formal-formal banget juga nggak apa-apa. Yang penting mengikuti peraturan tetapi tetap asik. Just be confident and be confident with yourself gitu loh. Iya, bener banget. Iya, terkadang kita terlalu banyak overthink kayak apa sih yang orang itu bakal pikirin tentang kita gitu kan ya. Nah, tinggal peduli sama dirimu sendiri, think about yourself. Iya, benar. Nah, karena kita terlalu overthinking, jadinya kita malah nggak percaya diri, kurang express ourselves gitu ya. Jadi dari LF ini dan juga dari beberapa teman-teman ini kita juga belajar gitu kalau kita harus lebih pede. Juga kita juga diajarkan kalau misalnya ada orang yang sedang berbicara, kita harus memperhatikannya dulu, baru setelah dia berbicara baru kita ngomong. Iya, menghormati ya. Iya, benar. Nggak mencelakai. Nah, yang terakhir, for Kalisa, how do you think the Emerging Leader Forum addressed the importance of diversity and inclusion in leadership, and what impact has this focus had on you?
Menurut saya emerging leaders ini sangat berguna untuk keseharian sehari-hari. Jika kamu ada kerja kelompok kan kamu perlu set spesifik dan semua orang mempunyai skill set yang berbeda-beda. Sebagai leader kamu harus tahu bagaimana cara menggunakan semua skill yang kamu dapat dari kelompokmu itu dengan baik dan benar. Bener banget ya. Setuju sih, Sebagai leader kita juga harus memperhatikan anggota-anggota kita, bukan cuman memperhatikan kita sendiri. Benar. skill masing-masing anggota. Iya, Ya, benar. sebagai pemimpin yang baik, kita harus bekerja sama tanpa memandang derajat ya. Iya. Wah, jawaban-jawabannya keren-keren banget ya, sih, Shell, dan pastinya juga very inspiring kita supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Iya. Oke, mungkin itu aja kali ya dari kita, Shell. Iya. Udah cukup ya? Ya, Cukup. Mungkin Ada nggak sih kayak inside jokes yang pengen kalian kasih tahu ke kita, atau mungkin kayak ada nggak sih pengalaman pribadi yang istilahnya lucu banget yang kayak apa yang bener-bener masih kalian muter-muter. kenang sampai sekarang? Iya. Yang seru atau Ada sih, pokoknya biasanya tuh setiap breakout room setiap pasti ada aja. Pasti ada sesuatu. Aktivitas atau kejadian tuh yang memorable gitu. Iya, tapi Iya, bener-bener. kayaknya yang paling memorable itu kata Vegemite. Iya, Vegemite. Bener-bener. Jadi kalau misalnya nggak paham, waktu itu di breakout room teman Kita sebaya lagi yang membahas menjelaskan tentang ya. makanan tradisional ya. Iya, if you know then you know. Iya. Australia tuh bingung. Kayaknya kita nggak ada deh. Tapi yang paling sering kita makan itu Vegemite. Ada yang dia nyari di Google gambar Vegemite kan, terus dia ngekomen kelihatannya kayak aneh banget gitu katanya. Iya, ya lots of people nggak begitu memiliki selera yang sama gitu. Ya, but Iya. of course sesuai selera masing-masing. Iya, ya. benar-benar. Dan yang pasti harus saling menghormati kan antara pasti. keunikan negaranya. Iya, sama juga pada saat waktu itu kita hari Jumat mau presentasi, literally sebelum kita presentasi itu kita ulang-ulang terus, kita latihan. Berkali-kali Iya, ya. benar berhari-hari, tiap menit kita latihan. Iya, but luckily it paid off ya. Iya. Sebenarnya lagi dikasih feedback ya, bagus banget slide-nya. Abis itu singkat pada jelas yang seperti tadi aku ulang tadi. Iya, oke, mungkin itu aja kali ya dari kita ya. Oke. Nah, Makasih ya teman-teman. kita mau bilang terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah mendukung kita, dan juga dari pihak OSIS juga teman-teman kita semua yang sudah mendengarkan dengan baik, dan semoga podcast kali ini bisa memberikan manfaat buat ya. kita semua dan yang buat nonton juga. Iya, oke. Saya Keisha. Saya Shalom, pamit undur diri. See you in the next podcast. Bye bye.